Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Agustria dengan NIM 23129176. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai bisnis modal kanvas. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasan yaitu tentang bisnis modal kanvas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai modal bisnis. Menurut pendapat para ahli mengatakan bahwa bisnis model atau model bisnis adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk menghasilkan sebuah uang atau material yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau lembaga yang sedang beroperasi. Artinya, bisnis model atau model bisnis itu adalah sebuah metode yang dilakukan untuk menjalankan sebuah bisnisnya agar bisa mendapatkan keuntungan dan bisa berkembang lebih lanjut lagi ke depannya. Selanjutnya mengenai konsep modal bisnis, yaitu yang pertama adalah pendapatan biaya atau laba. Kedua adalah kombinasi elemen, menggambarkan sebuah strategi tujuan dan juga menciptakan sebuah nilai agar nantinya bisa atau mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai apa saja keperluan atau kebutuhan yang digunakan dalam model bisnis. Yang pertama adalah pengambilan keputusan atau kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah nilai konsumen atau perusahaan, atau disebut juga dengan target market. Yang kedua yaitu menguji konsistensi antara hubungan komponennya. Kita dapat memberikan sebuah proses penyajian yang berbeda guna untuk menarik sebuah konsumen atau pelanggan. Yang ketiga yaitu menguji pasar yang akan menjadi target kita. Yang keempat adalah kita dapat mengetahui dampak dari perubahan apa saja yang telah kita lakukan dan bisa memberikan solusi terhadap perubahan itu. Secara sederhana, model bisnis disebut juga dengan strategi bisnis. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa, yaitu pendapat dari Margareta, mengatakan bahwa model bisnis membantu pemilik bisnis dalam membuat metode bisnis secara abstrak dan menghasilkan nilainya secara nyata. Setelah itu, semua susunan atau cara dan strateginya disusun secara berbeda dengan para pesaingnya. Definisi model bisnis menurut Margareta dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu model bisnis sebagai metode atau cara. Yang kedua, model bisnis dilihat dari komponen atau elemennya. Yang ketiga yaitu model bisnis sebagai strategi bisnis. Selanjutnya yaitu apa saja komponen utama dalam model bisnis. Yang pertama yaitu siapa yang dilayani. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menghasilkan produk atau jasa. Yang keempat yaitu bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Setelah kita membahas mengenai model bisnis atau bisnis model, selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC. Model bisnis kanvas atau biasa disebut dengan BMC adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau lembaga untuk mendefinisikan sebuah bisnisnya dengan cara kekinian dan juga dengan metode teknologi yang digunakan sekarang ini. Bisnis model kanvas atau BMC bertujuan untuk menjelaskan, menilai, serta membedakan modal usaha sehingga kinerja yang dihasilkan lebih maksimal. Bisnis model ini bisa diterapkan oleh semua jenis usaha tanpa dibatasi oleh jenis usaha yang dilakukan. Alexander Osterwalder menjelaskan dalam bukunya yang berjudul tentang Business Model Generation, yang menjelaskan tentang panduan atau cara dalam memilih sebuah elemen dalam berbisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah segmentasi konsumen atau target marketnya. Yang kedua yaitu preposisi nilai konsumen. Ini berupa sebuah keunikan dari produk atau jasa dan juga keunggulan dari produk jasa itu yang membedakan produk kita dengan produk lainnya. Yang ketiga yaitu saluran atau channel.
Adapun 3 fungsi dari saluran ini adalah, yang pertama adalah untuk meningkatkan nilai dari konsumen, yang kedua mengevaluasi keunggulan dari perusahaan itu, yang ketiga yaitu memudahkan para konsumen dalam membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Yang keempat yaitu sumber pendapatan, yaitu berupa uang atau materi. Sumber pendapatan ini terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan transaksi dan juga pendapatan berulang. Yang kelima sumber daya, ini berupa beberapa banyak hal seperti ada materi, uang, mesin, perusahaan, merek, hak cipta, dan lain-lain. Yang keenam ada hubungan dengan konsumen. Kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan konsumen agar bisa meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan keuntungan. Yang ketujuh yaitu aktivitas yang dijalankan. Ini berupa semua rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam bisnis. Dan selanjutnya yaitu kerjasama. Kerjasama ini adalah sebuah perjanjian kedua belah pihak antara dua buah perusahaan atau lebih yang digunakan untuk mencari sebuah solusi dan juga mengembangkan usahanya serta memperbaiki perusahaannya. Adanya partnership atau posisi partnership ini bermanfaat untuk menjalankan sebuah rangkaian aktivitas kita dalam melakukan sebuah bisnis atau usaha. Partnership ini memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu strategi antara dua perusahaan yang bukan kompetitor, artinya barang dan jasanya berbeda. Yang kedua yaitu dengan kompetitor, yaitu perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga yaitu bisnis model baru. Yang keempat yaitu menjamin suplai yang handal. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mengenai struktur biaya. Elemen ini mencakup semua struktur biaya mulai dari produksi dan juga pemasaran hingga lainnya. Dan kita dapat menentukan biaya awalnya atau biaya tetap agar dapat meminimalisir risiko kerugian. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Dan juga dari penjelasan akhir dari 9 elemen ini berakhir pula penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas ini. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.